Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Partai Solidaritas Indonesia. Pada Senin 14 Desember 2020 lalu, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walkout atau meninggalkan ruangan rapat paripurna ketika fraksi PSI menyampaikan pandangan umum terkait rancangan peraturan daerah. Aksi walkout juga sebagai tanda kekecewaan pada fraksi PSI yang menolak rancangan rencana kinerja tahunan atau RKT DPRD DKI Jakarta. Mereka pun kembali masuk ruangan begitu fraksi PSI selesai menyampaikan pandangannya. Pelopor aksi walkout rapat paripurna, Jamaluddin, menganggap fraksi PSI tidak konsisten dalam rapat RKT karena menurutnya fraksi PSI terlibat sejak awal. Namun seolah-olah mencari simpati masyarakat dengan menyalahkan orang lain. Menanggapi aksi walkout itu, Ketua DPP PSI, Samara Amani, membuat cuitan di akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan bahwa dimusuhi oleh seluruh anggota DPRD DKI Jakarta adalah risiko yang harus diterima PSI, karena menggagalkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI yang mencapai 700 juta rupiah per bulan. Samara juga mengatakan bahwa dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan bagi PSI. Dan pihaknya akan selalu konsisten menjaga uang rakyat. Dalam cuitan lainnya, Samara Amani juga menyebutkan beberapa tindakan yang sudah dilakukan PSI untuk menjaga uang rakyat, termasuk masalah lem ibon dan Formula E. Samara menegaskan bahwa keberadaan PSI di dalam pemerintah adalah untuk memastikan setiap sen uang rakyat akan kembali ke rakyat. Sekedar mengingatkan kisah lem ibon yang heboh di tahun 2019. Lewat perwakilannya di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, PSI mempertanyakan rencana penggunaan anggaran sebesar 82,8 miliar rupiah oleh Pemprov DKI Jakarta lewat Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2020 untuk membeli lem ibon dan juga 123,9 miliar rupiah untuk membeli pulpen. William mengangkat hal itu lewat akun media sosial dan seketika membuat kehebohan di dunia maya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan awalnya santai menyikapi gebrakan PSI itu dan menyerahkan kepada publik untuk menilai sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Anies tak santai lagi. Ia pun membuat tim ad hoc untuk menelisik oknum pegawai yang melakukan pemasukan data anggaran yang ganjil. Bukan cuma Anies, anggota DPRD dari fraksi lain juga merasa keberatan dengan manuver PSI. Pada 31 Oktober 2019, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Inggard Joshua, menegur William agar menjaga tata krama dan marwah Dewan. Belakangan, gebrakan PSI dan William itu berujung pengaduan ke Badan Kehormatan DPRD Jakarta atas laporan seorang warga bernama Sugianto pada 4 November 2019. Sugianto mempersoalkan unggahan William mengenai anggaran lem ibon 82,8 miliar dan pulpen 123,9 miliar yang menimbulkan kegaduhan setelah diekspos pada jumpa pers dan media sosial. Sugianto menyebut William melanggar peraturan DPRD DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD DKI Jakarta. Formula E. Fraksi PSI juga sempat mempertanyakan lagi soal kejelasan anggaran penyelenggaraan Formula E. Pada November 2020, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, mempertanyakan kenapa Pemprov DKI tidak menarik anggaran tersebut dan malah mengalihkan anggaran ke Formula E 2021. Menurut Anggara, tidak masuk akal jika Pemprov DKI memaksakan acara Formula E tetap berlanjut di tahun 2021. Selain itu, fraksi PSI juga mempertanyakan kewajaran angka komitmen fee untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta dibanding kota-kota lain,
Tapi lagi-lagi, Pemprov DKI tidak menanggapi pertanyaan PSI. Menurut Anggara, tidak apa-apa kalau Gubernur Anies ingin mengadakan acara balap mobil Formula E, asalkan tidak memakai uang rakyat, karena anggaran sedang defisit. Terkait hal itu, fraksi PSI meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan bisa menyelidiki kemana larinya uang ratusan miliar yang dianggarkan untuk persiapan Formula E itu. PSI atau Partai Solidaritas Indonesia lahir di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dengan upaya membawa perubahan di dunia politik Indonesia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, PSI berdiri setelah pemilu 2014. Partai ini menyasar warga negara Indonesia usia muda, sehingga ada aturan pengurus partai dibatasi maksimal 45 tahun. Dan rata-rata pengurus daerah berusia 20-30 tahun. Partai ini juga aktif di media sosial seperti Twitter dan Facebook untuk menarik minat sasaran mereka yaitu generasi milenial. Ketua Umum PSI adalah Grace Natali yang merupakan mantan presenter TV. Sedangkan posisi Sekretaris Jenderal diduduki Raja Juli Antoni, mantan Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Namun saat ini Grace sedang melanjutkan studi S2 di Singapura, dan ia menunjuk Giring Ganesa, mantan vokalis band Niji, sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSI, karena Giring dianggap sebagai sosok yang mewakili anak muda dan kreatif. Sejak awal berdiri, PSI memang berbeda dibanding partai-partai lain. PSI mengklaim akan mengisi tokoh-tokoh dengan anak muda dan tidak menginginkan politisi partai lain masuk. Pada pemilu 2019, PSI berhasil meraih 1,89% suara. Meski tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menyatakan perolehan suara merupakan modal bagi PSI untuk pemilu berikutnya. Mari kita mengenal sosok Grace Natali, Ketua Umum PSI. Wanita bernama lengkap Grace Natali Luiza ini lahir di Jakarta pada 4 Juli 1982. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Setelah lulus dari SMAK 3 BPK Penabur, ia menyelesaikan pendidikan manajemen akuntansi Institut Bisnis Indonesia yang sudah berganti nama jadi Universitas Kwik Kian Gi. Selepas kuliah, ia langsung direkrut sebagai reporter SCTV di akhir 2004. Dan di tahun berikutnya, Grace juga dipercaya sebagai salah satu anchor liputan 6 SCTV. Kemudian pada tahun 2006, Grace melanjutkan karirnya sebagai jurnalis Antv. Selang 2 tahun, ia pindah ke TV One mengikuti seniornya Karni Ilyas. Selama bekerja sebagai jurnalis, Grace Natali pernah terjun ke daerah konflik dan meliput aksi terorisme yang saat itu marak terjadi di Indonesia, seperti konflik horizontal di Poso, Sulawesi Selatan, dan rangkaian penangkapan gembong teroris di Sumatera dan Jawa. Dia juga pernah mewawancarai sejumlah tokoh dunia seperti George Soros dan Steve Forbes. Setelah 8 tahun berkiprah di dunia jurnalis, Grace mulai beralih dengan masuk ke lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting sebagai Chief Executive Officer. Pengalaman baru ini pun mendorong istri dari Kevin Osman tersebut untuk terjun ke dunia politik praktis dan ikut mendirikan Partai Solidaritas Indonesia setelah pemilu 2014 berakhir. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Partai Solidaritas Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.